Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, kelas 3B1 ya. Perkuliahan kita memang malam hari jam 8:30. Mungkin sudah banyak yang ngantuk atau barangkali masih ada yang kerja. Masih ada yang kerja ya jam segini? Sampun mantuk, Pak. Sudah pulang ya. Alhamdulillah. Jadi kita melanjutkan. Topiknya adalah gerakan pembaruan dunia Islam. Tadi sudah saya lihat file presentasinya, ada 10 halaman. Nanti ini gantian bacanya gitu ya. Ada 3 orang ini ya. Ya, Pak. Ya gantian, mungkin 3 halaman, 4 halaman gitu. Jadi merata. Yang penting kita ada aktivitas ini biar bareng-bareng ya. Nanti kalau hanya di e-learning mungkin yang satunya ngantuk, yang satunya tidur, jadi nggak tahu. Jadi kita zoom-nya cukup dengan waktu 15 menit ya, supaya ketemu dalam satu waktu. Nanti kalau tanya jawabnya itu di e-learning, bukan di Zoom karena waktunya itu butuh lama, mungkin pakai mikir, pakai melihat catatan dan sebagainya. Nanti share screen-nya dari saya. Sudah siap ya? Mbak Feni, Huda, Andi sudah siap ya? Iya, Pak. Sudah siap. Oke, kita mulai dengan baca basmalah untuk perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya share screen dulu. Kita mulai dari halaman awal. Baik, saya persilahkan. Siapa dulu untuk memulai? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang gerakan modernisasi atau pembaruan di dunia Islam. Next, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu ada kemunduran umat Islam. Ada beberapa faktor penyebab mundurnya peradaban Islam, yaitu yang pertama tidak adanya ideologi pemersatu. Pada saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukhalaf. Yang kedua, penyebabnya yaitu permasalahan ekonomi. Pada saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadi kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Selain 3 faktor tersebut, ada beberapa faktor lainnya, yaitu adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi pada tahun 1096 hingga 1270, dan serangan Mongolia pada tahun 1220 sampai 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak terfokus di satu kawasan saja. Perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat perdagangan Islam internasional
sedang tidak berlangsung baik, kekuatan Barat mulai muncul sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Next, Pak. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Saya akan melanjutkan, Pak. Fenomena kebangkitan umat Islam. Kebangkitan Islam merupakan fenomena sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman. Stagnasi pemikiran dan fikih serta gerakan dan jihad, kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa. Beranjak dari kesadaran ini, mereka menemukan kesadaran baru, yaitu menghidupkan iman, mengaktifkan pemikiran, dan menggairahkan gerakan Islam. Senada dengan Hefner, John L. Esposito melukiskan pengalaman dan keterkejutannya melihat Islam Asia Tenggara saat ini. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Esposito tidak terlatih kepada Islam Asia Tenggara. Salah satu faktornya adalah pandangan umum yang berkembang di kalangan ilmuwan Barat bahwa Islam Asia Tenggara adalah Islam periferal. Pertama, gerakan penolakan atas rasionalisasi, yaitu penolakan atas demistifikasi dunia. Kedua, gerakan sebagai sebuah usaha untuk mengatasi tekanan modernisasi. Ketiga, gerakan anti-imperialis dan hegemoni. Dan keempat, gerakan pembaruan yang merupakan doktrin agama itu sendiri. Kebangkitan Islam dalam konteks yang dilatari oleh faktor pertama, kedua, dan ketiga bisa dikatakan sebagai respon negatif terhadap modernitas Barat. Pemikiran pembaruan di dunia Islam. Gerakan pembaruan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Tradisi pembaruan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslim segera akan mencari jawabannya melalui metode jima, kias, dan sebagainya, dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan pembaruan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam, yaitu gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam, yaitu berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir, yang artinya berijtihad, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Kedua, persatuan di kalangan umat Islam terpecah belah. Umat Islam tidak mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Karena itu, maka lahirlah suatu gerakan pembaruan yang berupa memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. Ketiga, adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat, terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dengan kerajaan Eropa, di mana pada masa-masa sebelumnya kerajaan Utsmani selalu menang dalam peperangan, namun saat itu mengalami kekalahan. Tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi pada dunia Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan 7 Januari 1765 Masehi di Kawala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul sejak ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah sampai 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 sampai 1829 Masehi. Ketika pergi ke Mesir, ia telah berhasil menduduki jabatan wakil perwira dan memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Ia adalah seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa tahun 1800 Masehi. Muhammad Ali Pasha kemudian
menjadi penguasa penuh Mesir. Selain itu juga ia juga mengadakan pembaruan dalam bidang administrasi dan birokrasi yang dianggap sangat penting pengaruhnya bagi masyarakat Mesir, karena masyarakat perlu dikelompokkan dalam suatu pola, budaya, tipe, dan organisasi. Oke Pak, untuk slide yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Silakan. Huda ya. Iya, Pak. Iya Pak. Mas Huda ada, ta? Silakan Huda. Muhammad Abdu lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Banyak pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abdu, seperti beliau diberi kepercayaan memimpin surat kabar Al-Waqi'i Al-Miski yang ada di Kairo. Karena pemerintah merasa khawatir pengaruh yang semakin tinggi ke masyarakat luas, akhirnya Abdul tidak diperbolehkan mengajar oleh pemerintah Mesir. Dia kemudian bekerja sebagai hakim agama dan menjadi anggota majelis Al-Azhar yang berhasil membawa perubahan-perubahan di lembaga pendidikan tertua tersebut. Dia diangkat menjadi mufti sejak tahun 1899. Lanjut. Mas sudah di-mute ya. Untuk yang Muhammad Abdu tadi kelanjutannya, di luar itu seakan mereka melepaskan diri dari masyarakat umum yang mencari kepastian hukum. Namun bagi Abdu, seorang mufti bukan hanya bekerja pada negara, tetapi juga pada masyarakat yang luas. Dengan demikian, kehadiran Muhammad Abdu tidak hanya dibutuhkan oleh negara, tapi juga masyarakat luas. Selanjutnya, Pak. Ya. Untuk tokoh yang ketiga ada Muhammad Iqbal. Gagasan Iqbal sebagai kontribusinya dalam gerakan pembaruan Islam modern antara lain yang pertama, Islamisme. Iqbal menyatakan bahwa Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasial. Namun itu hanya mempermudah perkenalan belaka dan bukan untuk membatasi cakrawala sosial para anggotanya. Iqbal mengemukakan bahwa adanya kebebasan manusia sebagai dasar adanya pertanggungjawaban. Dengan demikian, dalam konsep ijtihad terdapat pula aspek perubahan. Karena dengan adanya perubahan itulah ijtihad perlu dilakukan. Bukan hanya adanya perubahan, bahkan juga dinamika alam semesta. Paham dinamisme. Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan di India, tetapi Iqbal dengan paham dinamikanya ini amat tepat dilihat dari sudut keminoritasan komunitas Muslim di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas. Karena dengan menyuntikkan semangat dinamisasi ke dalam komunitas Muslim, menyebabkan mereka dapat tampil dengan eksistensinya atau keberadaannya secara penuh. Next, Pak. Ini terakhir kayaknya. Ya, terakhir. Untuk yang terakhir ada Jamaluddin Al-Aqfani. Ini tokoh yang terakhir dalam pembaruan Islam. Ide-ide pembaruan dan pemikiran politik Al-Aqfani tentang negara dan sistem pemerintahan akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemikiran bentuk negara dan pemerintahan. Menurut Al-Aqfani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Pendapat ini tergolong baru dalam sejarah politik Islam yang selama itu hanya mengenal bentuk khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut.
Yang kedua, sistem demokrasinya. Al-Aqfani menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan corak pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis merupakan salah satu identitas paling khas dari pemerintahan berbentuk republik. Yang ketiga, pan-islamisme atau solidaritas Islam. Al-Aqfani menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang negaranya sudah merdeka maupun dalam jajahan bangsa Barat, yang disebut dengan pan-islamisme. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam. Kerjasama itu menuntut adanya rasa tanggung jawab. Secara peradaban Islam bersama dari tiap negara terhadap umat Islam di mana saja mereka berada dan menumbuhkan keinginan hidup bersama dalam suatu komunitas serta mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya, silakan ke komentar Zoom, ke komentar e-learning ya, Pak. Ya, ditutup dengan salam dulu. Oh iya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, bisa dimunculkan wajahnya. Bagi yang masih bisa, ya saya screenshot ya. Foni, Paramesti, Trinavia, Barudin. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Itu halaman 2. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik ya. Jadi tadi sudah cukup lengkap ya tokoh-tokoh yang ditampilkan mulai dari Muhammad Ali Pasha, ya, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh sampai dengan Iqbal ya. Ini menunjukkan bahwa usaha-usaha pembaruan itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas umat Islam terutama setelah penjajahan Barat. Jadi sebenarnya kalau dulu itu pernah mengalami kejayaan ya pada masa Abbasiyah, tapi kemudian karena serangan Mongol lalu menjadi terpecah belah ya, mulai dari 1250 sampai dengan 1800 ya. Mengalami penjajahan dalam waktu yang relatif lama, tapi ada juga yang sebentar. Tapi kemudian ada usaha-usaha untuk kebangkitan. Tokoh-tokohnya seperti tadi, yang kita ambil intisarinya itu adalah usaha untuk bagaimana mencari jati diri dari umat Islam sehingga bisa kompetitif ya di masa modern ini. Silahkan nanti lanjut di e-learning untuk tanya jawabnya. Jangan lupa untuk kelompok 2 nanti sudah distorkan ya di e-learning itu paling tidak itu 1 hari sebelum hari ini, sebelum hari Kamis ya. Terima kasih atas kehadirannya, terutama dari kelompok 1 yang sudah presentasi. Marilah kita tutup pertemuan Zoom ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.